Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Permatasari, mahasiswi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Siti Khadijah Palembang dengan NIM 142012117022 dari Prodi S1 Keperawatan, mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Haniatus Solikah. Baiklah, langsung saja saya akan melaksanakan tugas UAS nomor 4A tentang pandangan kita tentang bahasa Indonesia. Rasanya siapapun akan teringat pada momen sejarah bangsa Indonesia, yaitu Sumpah Pemuda. Semboyan dalam Sumpah Pemuda itu memiliki ruh kebanggaan dan kebangsaan yang sangat tinggi. Salah satu butir dalam Sumpah Pemuda 1928 menyatakan bahwa Indonesia sebagai bahasa pemersatu ini berkaitan erat dengan pembinaan kepribadian masyarakat dan bangsa. Bahasa Indonesia adalah bahasa yang kita gunakan sehari-hari sebagai alat komunikasi dan memiliki fungsi dan peranan yang cukup besar. Bayangkan saja bila kita tidak memiliki bahasa pemersatu atau bahasa Indonesia, dengan apa kita berkomunikasi? Indonesia terdiri dari berbagai suku dan adat yang jumlahnya terbilang sangat banyak. Jika tidak ada bahasa Indonesia, maka dapat dipastikan akan terjadinya kesalahpahaman dalam komunikasi sehari-hari. Misalnya saja, orang Jawa dengan orang Padang menggunakan bahasa daerah masing-masing. Apakah pembicaraan mereka dapat disatukan? Apa orang Jawa mengerti yang dimaksud orang Padang? Jawabannya tentu tidak. Disitulah terlihat jelas betapa besar peranan bahasa Indonesia. Fungsi bahasa: 1. Sebagai alat untuk berkomunikasi dengan sesama manusia. 2. Alat untuk bekerja sama dengan sesama manusia. 3. Alat untuk mengidentifikasi diri. Sedangkan peranan bahasa adalah sebagai bahasa pemersatu atau bahasa nasional bangsa. Tanpa bahasa Indonesia, mungkin bangsa Indonesia bisa kehilangan jati diri. Di zaman yang makin serba canggih ini, bangsa pun juga telah termodifikasi rupa, khususnya oleh para generasi muda. Akibatnya sekarang hampir 80% generasi muda menggunakan bahasa gaul sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Bahasa Indonesia yang sebenarnya pun sudah mulai ditinggalkan, padahal apabila kita lebih detail, jelas sekali bahwa gaul ini merusak bahasa nasional kita. Bahasa gaul maknanya jauh dari jati diri bangsa, yaitu halus, tidak diperhatikan kaidah-kaidah yang ada. Misalnya, gua cabut ya, seharusnya aku pergi ya. Perbandingan cukup jauh bukan? Entah dari mana kata-kata itu bisa populer di kalangan remaja. Bila dibiarkan begitu saja, bukannya tidak mungkin bahwa bahasa Indonesia akan benar-benar terjadi sungguh merugikan bangsa. Berdasarkan beberapa referensi yang saya baca, bukti dan fakta bahwasannya bahasa Indonesia itu sendiri telah menjadi bahasa yang cukup populer di negara Australia. Bahkan lebih dari 500 sekolah dasar di Australia telah mengajarkan bahasa Indonesia dalam materi mereka. Tidak hanya di sekolah dasar saja, melainkan beberapa universitas yang berada di sana juga menyediakan bahasa kuliah, khususnya bahasa Indonesia. Tidak sampai di situ, bahasa Indonesia kita sendiri termasuk ke dalam 10 bahasa yang paling banyak dipakai dan diajarkan di negara mereka. Contohnya seperti Australia, Mesir, Australia, Jepang, dan sebagainya. Bahkan menurut informasi yang saya dapatkan, bahwa bangsa Indonesia akan dipelajari lebih dari 45 negara yang berada di seluruh dunia. Bahkan pusat studi bahasa Indonesia juga terletak di negara benua Afrika, tepatnya di negara Mesir. Ternyata menjadi bagian negara yang paling pusat dalam mengembangkan bahasa Indonesia. Buktinya baru-baru ini negara yang terkenal dengan piramidanya itu membangun pusat studi Indonesia. Terletak di Swiss Canal University. Hampir semua aspek yang berkaitan dengan bahasa Indonesia dapat dipelajari di sini, mulai dari ideologi, politik, sosial, ekonomi, bahkan budayanya. Untuk itu, mulai dari sekarang, marilah kita gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya.
Memang susah, apalagi sepertinya bahasa gaul telah berakar pada setiap diri pada generasi muda. Namun apa salahnya mencoba? Mari selamatkan bahasa Indonesia kita, bahasa pemersatu bangsa. Sekian dari saya tentang pandangan kita terhadap bahasa Indonesia. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.